Akhirnya akulah minjem ke bank ke sini untuk usaha ayamku. Dia punya ayam tuh yang petelur aja 5 ribuan, Mang. Dan itu dia minjem di bank tuh. Dan itu totalnya sudah 5 M. Saya punya teman, dia ngasih jalan keluar tentang pesugihan tanpa tumbal. Ini loh bentuknya boneka arwah, seperti boneka cewek gitu, anak-anak. Setelah itu orderan tuh makin banyak. Dia punya sampai 30 ribu ekor. Jarak di 1 tahun pertama itu temannya yang sering nongkrong di rumahnya itu meninggal. 8 kali mengantarkan orang melakukan pesugihan. Iya. Yang paling serem yang mana? Roda mobil melaju di bawah sinar bulan yang terang untuk menjemput kisah tentang ritual gelap terlarang. Di pinggir jalan, Mas Sugi menunggu dengan tenang agar bisa menceritakan pengalamannya di masa silam. Cerita dari sahabat Mas Sugi yang terlilit hutang hingga nekat menjalin kontrak dengan dunia berbahaya. Pas. Halo. Langsung aja naik ya Mas, sudah ditungguin Mang Ei. Berawal dari pinjaman bank untuk usaha ayam, hutang pun menumpuk hingga menyentuh angka miliaran. Akal sehat pun tak lagi bisa menahan godaan setan. Demi hasrat mendapat uang dengan cara yang instan. Mas Sugi emang bener ya waktu itu tuh nemenin temen Mas Sugi ngelakuin pesugihan pakai media boneka. Betul. Bawa boneka. Namanya boneka arwah. Oke, boneka arwah. Nah, nanti biar lebih jelasnya nih, saya akan jabarin semuanya sama Mang E. Oh, bareng Mang Ei ya? Bareng Mang E. Oke, kita tunggu di studio ya. Siap. Oke. Pesugihan boneka arwah menjadi ritual pilihan dengan iming-iming tanpa ada tumbal persembahan. Namun kontrak goib tak pernah berjalan mulus karena ada jiwa yang harus sahabat Mas Sugi tebus. Dalam diam, Mas Sugi memendam suatu penyesalan karena sang teman yang berada di jalan kesesatan. Teror tumbal yang mengintai membuat hati perih dan meninggalkan rasa bersalah di hati sahabat Mas Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga sobat Malam Mencekam yang setia menunggu tayangan dari Malam Cekam ya. Hari ini sudah ada narasumber yang pastinya punya pengalaman luar biasa. Insya Allah. Kali ini pesugihan lagi nih. Namanya Mas Sugi. Betul. Kenalan dulu ah. Mas Sugi apa kabar? Alhamdulillah baik. Mang E gimana Sehat. kabarnya? Terima kasih, sehat. Mas Sugi, ini kisah tahun 2018 ya. Betul. Sebelumnya udah pernah nganterin ya? Belum? Udah pernah juga? Berarti ini yang keberapa nganterin? Bisa jadi kalau dihitung-hitung ke 8, Mang. Ke-8. Iya. Ini Mas Sugi
Apa ini bidang pekerjaannya kok sampai nganterin 8 kali? Kebetulan saya kan terapis, juga herbal dan budayawan. Nah mungkin mereka teman-teman tuh nyaman sama saya minta diantar ke sana, bisa jaga rahasia atau gimana gitu. Nah dari 8 ini mereka berhasil semua atau ada yang gagal atau ada yang bahkan meninggal begitu? Dari 8 itu 4 selesai mang. KO. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya ya alhamdulillah mereka selesai bisa tanpa harus mainin nyawa lagi. Udah kapok. Berakhirnya duka atau bahagia tuh yang masih hidup? Duka dulu. Ada yang sakit sampai stroke, sampai seperti apa, sampai kehilangan dulu anaknya, dan yang lainnya mah aman biasa gitu. Kan sudah ada korban. Apa Mas Sugi nggak ngasih tahu ke teman-teman yang berikutnya itu bahaya loh gitu? Susah mang kalau udah kehadapan sama orang pusing. Oh gitu. Udah pusing mentok, udah bingung. Karena biasanya kan sekarang udah zamannya pinjol ya. Udah pinjol kepentok, ini kepentok, terus kena beceking, udah susah. Mereka udah Numpuk aja ya. numpuk, udah bener-bener siap apapun. Oke. Udah pasang badan gitu tuh. Nah sobat, jadi ini seru banget nih ya. Mas Sugi mempunyai pengalaman yang luar biasa, 8 kali mengantarkan orang melakukan pesugihan. Kita dengarkan kisah yang bakal kita nonton 1 jam ke depan nih ya. Mas Sugi, apa kegiatannya? Saya sebagai terapis, herbalis, dan budayawan atau seniman. Berarti udah keliling-keliling pulau-pulau nih. Ya saya sudah ke Jogja, sudah sempat pameran di sana, di Bali sempat pameran, Jakarta juga. Itu udah ya lumayan sih. Pameran apa ini? Lukisan. Lukisan. Ya Masih aktif? masih aktif. Oke, boleh dong malam mencekam dilukis gitu? Boleh. Cuma lukisan saya jelek mang. Wah nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Udah pameran jelek. Oke Mas Sugi, makasih ya. Ya. Ditunggu lukisannya loh. Siap. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Sugi. Begini mang ceritanya. Di 2018 saya itu dulu sempat tinggal di Bali. Sempat tinggal di Bali ini dan kenal teman saya bernama Yanto lah kita bilang ya. Saya dan kebetulan saya lagi pulang dulu nih mang, pulang kampung. Di saat itu Yanto ngubungin saya, minta tolong. Dia telepon tuh, Mas Sugi gimana kabarnya? Baik alhamdulillah. Gimana kamu toh? Bilang itu. Sehat keluarga? Aduh keluargaku lagi gak baik-baik aja. Yanto minta tolong tuh, Mas bisa gak datang ke Bali, atau masnya kapan bisa ke Bali? Wah kurang tahu, emang ada apa sih toh? Ini keluargaku ada yang sakit, tolong dong diterapi. Karena dia tahu tuh kalau pas waktu saya di Bali tuh ya saya terapis juga, bikin herbal juga. Coba toh kamu cek dulu di rumah sakit atau apa. Aku tuh udah datang mana-mana loh, dia bilang gitu. Aku udah datang, dokternya udah, ke orang pintar udah, tetap aja kayak gitu mas. Itu udah pakai logatnya sana. Terus ya udah, tapi biayain ya, aku lagi nggak kerja soalnya. Ya udah sok berapa? Kata dia. Berangkat lah. Ya udah akhirnya aku berangkat tuh. Aku berangkat pakai bis sana tuh. Ya 18-20 jam lah. Dijemput sama Yanto di Terminal Mengwi. Dijemput di sana. Kebetulan rumah dia tuh di Bali bagian barat. Area saya lihat sana ternyata memang penyakit biasa,
Ya saya lihatnya medis aja dulu. Saya terapi di situ, saya tinggal di rumahnya dia. Udah nggak usah ngekos lagi kata Yanto. Udah mas, nggak usah kamu ngekos, tinggalnya di rumah. Udah kayak keluarga kamu ini kok. Biar nggak ribet nanti kesana kemari, kamu juga nggak keluar uang. Oh ya udah, makasih Tok, tak bilang itu. Makan lah di sini. Saya terapi itu bang, masih terapi terus terapi. Saat Yanto nih cerita kalau dia tuh punya hutang untuk masalah bisnis ayam. Itu saya tahu tuh, dia tuh punya bisnis ayam, kandangnya di mana. Jadi ayam peternak ya yang untuk daging dan ayam petelur. Sama dia punya warung untuk yang dekat rumahnya itu. Malam tuh dia cerita, Mas, aku lagi ada kesulitan, lagi payah nih aku nih, kata gitu. Payah kenapa toh? Kan usahamu berjalan terus. Iya, tapi kan tahu sendiri sekarang cuaca lagi nggak baik-baik aja. Akhirnya akulah minjem ke bank ke sini untuk usaha ayamku. Dia punya ayam tuh yang petelur aja 5.000-an mang. Terus yang daging tuh sekitar 1.000 apa lebih, sekitar segitu. Dan itu dia minjem di bank tuh. Dan itu totalnya sudah 5M. Tok, banyak kali Tok, tak bilang tuh. Kamu gak susah bayarnya? Ya masih bisa kebayar. Ada gak kamu punya investor? Pertama begitu. Wah, investorku untuk segitu gak ada, tak bilang tuh. Dia menggadaikan sebagian tanah dari keluarga mertua, tapi belum ketutup. Setelah malam itu, 2 hari setelah malam itu kalau nggak salah, dia tuh datang lagi mang ke kamar. Terus dia bilang tuh, saya punya teman, dia ngasih jalan keluar tentang pesugihan tanpa tumbal dengan bentuknya boneka. Temanku nih ngasih tahu nih, katanya ini lewat HP ya. Terus ini loh bentuknya pesugihan tanpa tumbal, katanya tuh boneka arwah. Coba mana toh, tak baca. Ya banyak lah deskripsinya, yang bisa melindungi rumah, terus membuat usaha makin lancar, melindungi dari segala macam penyakit, macam-macam lah. Namanya pesugihan nggak ada loh yang tanpa tumbal, pasti ada tumbalnya, nggak mungkin loh nggak ada. Saya mau coba aja lah dulu, pikir dulu toh ini nggak mungkin lah toh kayak gini loh. Dia sudah ngobrol sama istrinya dan akhirnya minta tolong ke saya lagi untuk nemenin dia. Ini di mana? Kamu udah yakin belum? Sekali kamu ngelangkah nggak bisa balik lagi, saya bilang tuh. Repot urusannya lo, kalau urusan dengan pesugihan tuh nggak ada yang nggak ini, pasti repot. Udah mas, aku udah siap loh, udah siap, istriku juga udah siap. Kamu nggak mikir anak-anak? Ini kata tumbal, udah saya siap lah mas, saya pasang badan. Ya udah toh, kalau kamu udah siap, karena saya sebagai teman dan saya sudah memperingati karena dan kondisi kamu yang kayak gini, ya udah, ayolah, aku temenin, tak bilang itu. Dia bilang tuh suruh nyiapin dana sekitar 25 juta mang, tamanya tuh untuk perjalanan ke sana. Nah sudah itu kita mempersiapkan segala macam. Akhirnya kita berangkat itu pagi lah, nggak terlalu pagi, jam 9 10. Kita berangkat ke Banyuwangi. Kita dikasih nomor telepon si Kuncen ya. Kuncen telepon, udah tuh kita berangkat sampai sana tuh sore di pantai di sana tuh. Kalau untuk desanya saya nggak bisa sebutin. Katanya setelah sampai itu suruh telepon, akhirnya dijemput kita ke rumahnya. Di rumahnya tuh ya masih biasa, ya rumah sederhana gitu tuh. Nah di sana dia tinggal suami istri.
Nah si Kunci ini umur 70-an, ya si istrinya sekitar 60 kurang lebih lah kayak gitu tuh. Udah kita kenalan, datang ke sana, kita disambut, terus kita masih minum. Pas setelah maghrib itu udah dimulai satu kejanggalan bagi saya. Saya mau ke musola tuh, mau sholat dulu di sana, itu tidak diperbolehkan, nggak boleh. Udah di sini dulu. Kan saya bingung, masa sih orang muslim nggak boleh sembahyang kan gitu. Tok, ini gimana Tok? Ikutin dulu. Tapi saya juga ngomong juga ke si Kuncinya nih, Pak, masa saya sih nggak boleh? Saya mau ke situ. Ya ntar dulu Mas. Sampean kalau mau ini selesai, jangan ibadah dulu. Aduh, ngomong gimana Tok? Yaudah Gi, yaudah Mas, tolonglah aku sekali ini atau gitu. Dah malam itu sudah melakukan ritual kecil seperti doa biasa, tapi ada di situ ya, ada yang saya lihat itu karena memang ruang tamu dia memang di ruang tamu itu saya ada di balik gitu, dan saya lihat ada bakaran dupa, ada hionya juga, terus ada foto dari Kanjeng Kidul. Ya kalau kita kenal sih Nyi Roro Kidul kayak gitu. Terus banyak suguhan-suguhan. Saya masih ngikutin prosesnya aja Mang. Kayak gimana tuh. Saya ikutin terus sampai tengah malam. Si Yanto ini dipanggil. Mas Yanto, sini. Duduk sini bareng aku. Duduk bareng di situ. Terus Yanto disuruh menuliskan nama lengkap, bin siapa, tanggal lahir sama wetonnya, dihitung tuh. Dihitung di situ. Gak lama juga, itu selesai di tengah malam lah. Tengah malam terus kita disuruh istirahat. Kalau besok kita harus mempersiapkan sesajen. Keanehan yang kedua itu, di malam itu kita berdua mendengar itu bunyi anak kecil lagi lari-lari serumah itu. Di luar lagi lari, di dalam ruangan itu satu sama bunyi anak kecil seperti bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Ini rame banget tuh, nggak bisa tidur nih. Iya Mas, banyak anak kecil Mas. Iya, enaknya gimana nih Toh? Yaudah dibawa tidur. Tapi tetap saya tuh nggak bisa tidur. Yanto juga nggak bisa tidur. Akhirnya kita ngerokok lagi sampai ya saya rebahan juga, tertidur dan terbangun itu suara orang ngaji mau azan subuh. Saya kan gregetan, maksudnya mumpung orangnya nggak ada nih, gitu. Saya cobalah. Akhirnya saya keluar, saya ke kamar mandi, saya wudhu, saya sholat subuh. Sholat subuh, setelah saya sholat, ternyata Kuncen itu sudah berdiri depan pintu. Dimarahin, saya ditegur. Sampean denger nggak omongan saya? Jangan ibadah dulu. Nanti setelah semuanya selesai, kamu mau sholat 100 kali sehari juga nggak apa-apa. Ngerti dulu Mas, sampean tuh. Oh iya maaf Pak, maaf Ki. Yaudah, saya masuk. Paginya itu sama kuncinya ini kita berangkat ke pasar. Kebetulan nggak jauh juga. Dengan kita beli kembang dari ya bunga 7 rupa. Cuman di situ yang paling banyak kita beli melati sama kantil. Kita beli ayam jago dan anakan ayam. Udah kita pulang, kita makan siang, terus nanti dia ceritain nanti malam kita udah mulai ritualnya, kata si kuncinya tuh. Kita ngobrol-ngobrol biasa.
Nah sampailah akhirnya udah sampai maghrib. Si Kuncen bilang, sampean siap-siap ya, nanti ya selesai isya, sholat isya, sudah tidak ada orang ngaji lagi, itu kita mulai ya gitu. Oh ya Ki gitu. Dah ya kita nunggu di situ. Setelah itu kita terakhir itu makan. Nah mulailah di ritual itu. Jadi ada di tampah dan di meja. Di meja itu ya pisang raja, buah-buahan. Yang di bawah ini bunga, terus suguhan kopi, teh, susu, segala macam. Dupa, terus kemenyan gitu. Ya berserta ayam jago dan si ayam kecilnya itu. Nah ayam kecilnya tuh adanya di tampah itu yang buat sesajen itu tuh kakinya diikat sama kayak kain kafan putih. Terus Yanto itu datang dengan karena diurusi sama istrinya Kuncen. Nah itu tuh datang cuman pakai sarung aja, jarit gitu sarung. Kata Kuncennya, sampean mandi dulu ya. Sampean mandi dulu nanti biar bersih. Oke, akhirnya dimandikan. Itu ada di samping rumah. Dimandikan pakai air kembang. Dan masih basah, dia duduk di situ. Si Kuncen ini mengeluarkan 5 macam boneka dengan berbagai ukuran. Dan itu sudah terrajah. Sudah ada ya rajah lah gitu. Rajah ada yang di dada, ada yang di tangan, ada yang di kaki. Bonekanya tuh kalau spesifiknya tuh kayak caki gitu, cuman lebih bagus sedikit lah. Tapi kalau dilihat dari bonekanya tuh seperti boneka cewek gitu, anak-anak, anak gadis gitu, kuncir dikepang gitu tuh. Kuncir Kata kuda. Tim tadi ada dokumentasinya ya? Ada dokumentasinya. Boleh kita tayangkan itu? Boleh banget, boleh biar tahu gitu. Setelah dikeluarkan 5 ini katanya ini 5 nih ada yang cocok menurut wetonnya dia. Jadi kalau yang kecil itu bisa ditaruh di tas, jadi gantungan, bisa dibawa kemana-mana. Yang satu lagi itu bisa ditaruh di mobil, di kendaraan, dan ini bisa taruh di rumah. Akhirnya Yanto tuh coba kata sampean duduk biar rasanya tuh nyambung sama bonekanya mau yang mana. Karena nanti boneka ini mewakili arwah yang akan nanti kamu angkat anak, kamu adopsi gitu katanya. Duduk di situ dengan diberikan amalan-amalan khusus sama si Kuncennya, dan saya posisinya di belakang. Jadi setelah si Kuncennya di depan, Yanto di belakang, habis itu si mundur, si Kuncen, Yanto maju dengan depannya itu beberapa boneka itu. Setelah berapa lama, Yanto akhirnya memilih boneka kurang lebih tuh sekitar 50 cm, segini lah 50 cm. Yang tadi dia ada kuncir kudanya gitu. Pilih itu, sudah mantap, sampai udah mantap kata Kuncen tuh. Udah mantap ya, ini saya kepilihnya ini. Saya tertarik dengan ini, saya ketarik dengan boneka ini. Sudah, Yanto disuruh menimang ayamnya, ayam yang kecil tadi tuh, disuruh nimang. Si Kuncen balik lagi ke depan tuh posisinya, diritualkan, dinimang itu ada suara memanggil, ayah, ayah, 3 kali. Saya kaget tuh, aduh, saya nggak berani ngomong karena posisi ritual. Setelah itu ayam itu diturunkan, diganti dengan boneka, dia gendong. Yantonya maju lagi, terus di sebelah
kirinya itu Kuncen, sebelah sini itu istrinya Kuncen, saya di belakang. Setelah si Kuncen membaca beberapa amalannya dia, itu yang saya rasain tuh seperti banyak tekanan, aura atau apa gitu, bikin dada sesak, bikin pusing. Tapi nggak berapa lama itu tiba-tiba hening, sampai ke telinga tuh bunyi kayak gitu tuh. Dan itu sosok tuh bermunculan seperti roh gitu, arwah gitu, dengan berbagai macam wujud. Saya bingung di situ tuh. Aduh, apakah halusinasi atau enggak gitu. Cuman itu seperti nyata dengan berbagai wujud. Si ibu Kuncen ke dekat saya. Akhirnya saya memberanikan diri karena penasaran. Bu, itu yang sebelah kiri kok mukanya pucat ya Bu? Itu kenapa Bu meninggalnya? Oh, nah itu sakit Mas. Jadi saya lihat itu Mang, di sini tuh kayak merah Mang, kayak lebam menghitam merah gitu. Itu meninggal karena yang satu itu sobek penuh luka. Kalau yang itu Bu, kenapa Bu? Itu kecelakaan Mas. Oh, yang satunya lagi, jadi yang satu tuh kayak basah, matinya karena tenggelam. Si Kuncen bilang, sampean silahkan pilih arwah anak-anak ini yang akan kamu adopsi nanti, kamu bawa pulang. Si Yanto nih sekian lama tuh badannya seperti gemetar, segemetar. Aku nggak tahu ya, maksudnya dia karena takut atau karena energi yang datang. Tapi akhirnya si Anto tuh milih yang matinya karena sakit, meninggalnya karena sakit. Ki, ini saya sama yang ini aja. Bukan saya nolak ini, cuman saya takut nanti istri saya ngeliat atau anak saya ngeliat kayak gini, jadi malah jadi ribut di keluarga gitu. Jadi saya ini aja yang mati karena meninggalnya karena sakit. Oh ya udah. Nah di situ ya udah. Tapi ini belum selesai. Ini ritual sampean belum selesai. Karena kita harus ketemu sama orang tuanya. Ini kita ke anaknya dulu biar anaknya senang dulu sama kamu. Kita kemana? Kata Yanto tuh. Kita kemana Ki? Kita nanti ke Pelabuhan Ratu. Malamnya itu udah selesai ritual, semua bonekanya itu dikembalikan tapi dipisahkan. Saya ngobrol sama Yanto. Tok, ini udah gak bisa mundur Tok, kayak gini. Yakin? Mumpung kita belum jalan Tok. Udahlah Mas, aku udah mentok aku, udah inilah kata dia. Mungkin ini yang dikasih sama Tuhan kata dia gitu. Jalan keluarnya seperti ini. Ya udah ya, oke nih, bilang tuh. Ya wis, tak temenin Tok, kamu sampai mana? Wih, coba dah, kayaknya lebih bagus nih. Cocok. Cakep nih. Sok paginya sejalan Mang. Udah siap-siap semuanya, boneka tuh Yanto tuh memaharkan boneka senilai 3 juta. Dan akhirnya paginya kita berangkat. Itu makan waktu hampir 1 hari lah tuh. Karena kita harus muter dulu tuh. Nah, itu ada kainan lagi. Sepanjang jalan saya seperti tidak diizinkan
sholat. Setiap saya mampir ke rest area, makan tuh mampir, itu kalau di rest area pasti ada musola kan, tergembok mang. Tiba-tiba keran nggak bisa nyala, lantai pada kotor setiap rest area yang saya kunjungin. Akhirnya, Ki, ini saya nggak bisa sholat. Sudah dibilang, sampean tuh jangan ngeyel. Engkau maneh, ibadah engkau maneh, gitu. Oh ya, nurut lah. Selalu jalan lama itu tuh. Mobil masih aman aja, perjalanan tuh aman. Cuman itu aja tadi kendalanya. Saya tidak bisa. Intinya mau berhenti dimanapun saya mau sholat tuh nggak boleh dulu. Sampai saya di Pelabuhan Ratu. Saya ke daerah. Nah, dijemput sama ponakan. Ponakannya dari yang si Kunjan itu juga. Kunjan yang di. Nyampe sana ternyata itu seorang nyai. Terus menanyakan gimana di perjalanan. Ya basa-basi seperti itu. Terus ya saya bilang saya nggak bisa sholat. Ya kalau untuk ritual seperti ini memang nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah dulu. Itu sedikit ada yang berbeda di situ. Rumahnya itu masih depannya tembok, hampir cuma seperempat, tapi sisanya itu bilik bambu gitu. Kita masuk ke ruang ritual, semuanya masuk. Saya, Yanto, Kuncen dan istrinya masuk ke sana. Dan di dalam situ tuh ada patung, ya tingginya 1 meter. Beliau bilang sih katanya ini patungnya Nyi Roro Kidul katanya gitu. Ada patung, ada foto, terus ada tombak, keris segala macam. Disuruhlah duduk di situ. Nah, si Nyai bilang, ini mana yang mau jadi bapak angkat? Terus, oh ini Nyai. Si Yanto mengenakan diri. Saya Nyai ininya yang mau ngangkat anaknya gitu. Sambil dibawa bonekanya. Yaudah kamu duduk dulu di sini. Dah duduk dulu. Sudah baca lagi, dimulai ritual sedikit di situ. Cuma ritual seperti perkenalan aja. Perkenalan, sama ditanyain beton segala macamnya tuh ditanyain. Syarat-syarat apa aja yang udah dibawa. Malam saya tidur di situ tuh. Jadi dibilang tidur seperti tidak tidur, Mang. Saya seperti berjalan di pantai gitu, di pantai. Saya tuh digandeng anak kecil. Dibawa main gitu, main di pantai. Dan itu saya habis main di pantai, ya sampai kaki saya basah aja. Seperti nyata, benar seperti nyata. Habis itu saya dibawa lagi jalan. Dan saya ingat saya tuh tidak pakai sendal. Dan saya berjalan itu di atas karang, banyak karang. Di bukit itu tuh ada satu pohon beringin besar, tapi bukit. Jadi bukit terus ada sedikit kayak begitu tuh, turunan kayak gitu. Nah di situ si anak ini nih, anak kecil yang gandeng-gandeng saya tuh duduk di situ, duduk sambil gini-giniin kaki. Nah ngelihat ke arah laut. Tapi pas di situ tiba-tiba bunyi bum gitu, kayak orang lompat. Refleks yang lihat ke kiri, sama anak kecil juga saya ngeliat ke kiri. Itu Mang, dibilang kuntilanak sih bukan. Jadi rambutnya panjang, dengan matanya yang tajam, kukunya panjang-panjang, tapi ininya putih.
ininya kok kayak pakaiannya tuh putih. Di situ si anak tuh kayak gini bang, kayak jangan gitu tuh. Begitu abis itu narik aku pulang, dan itu saat aku turun itu tiba-tiba itu udah pagi. Nah di situ saya cerita ke Yanto, Tok, kamu sama di sini tadi malam ngimpi apa? Aku cuman ngimpi main sama anak kecil. Udah gitu aja. Cuma main-main aja di pantai. Yanto nanya, Mas Sugi ngimpi apa? Ya sama aku di mimpiku dibawa main sama anak kecil ke pantai. Habis itu aku ke bukit ketemu makhluk serem, tak bilang itu. Sama ya katanya. Iya. Saya ceritalah itu ke nyainya. Nyai, saya teh semalam mimpi di jalan sama anak kecil. Oh, nggak apa-apa itu. Tano mau diajak pulang nanti gitu. Udah malamnya itu kita berangkat lagi mang untuk melakukan ritual lagi. Yanto dipakaikan sama sarung juga. Itu kita dibawa ke pantai. Kita bawa kembang tapi tidak terlalu banyak, segini lah. Nah Yanto dimandikan di situ. Maghrib dibawa ke pantai. Itu dia disuruh kungkum berendam sampai jam 12 malam, sampai malam. Udah di situ aja. Jadi sampai air kena itu enggak. Tapi kita tungguin di sana. Saya nanya, Nyai, kenapa harus seperti itu? Ya kan kudu mengenalkan diri sama orang tuanya, katanya gitu. Oh gitu Nyai. Tapi lama ya? Iya emang harus begitu. Tergantung dari keniatan Yantonya mantap atau enggak. Selesai tuh pas jam 12. Yantonya dijemput, kita berangkat. Nah, kita jalan dari situ jalan paling 30 menit dari situ tuh. Dan di situ saya merasa dejavu karena jalan yang saya laluin itu sama seperti saya dalam mimpi dan di bukit yang sama. Saya bilang, Tok, aku mimpi malam tuh kesini. Benar, saya mimpi malam kesini. Di situ Yanto disuruh menghadap ke arah laut. Kita mulai ritual. Nyai sebelahnya Yanto, di belakangnya Kuncen, istri Kuncen, dan saya. Dan ayam jago juga dibungkus. Itu pakai kain juga. Dupa sudah dibakar semua. Dan itu tuh terasa saat ombak datang tuh, kan memang jauh posisinya tuh ya, posisi dari bukit itu sama pantai. Tapi suaranya seperti kayak bom. Setiap itu tuh seperti ada energi. Di situ bahwa dia bilang, kamu sudah diterima. Yanto, iya, orang tuanya sudah setuju kamu bawa pulang anaknya. Tinggal terakhir si ayam kecil yang tadi itu, yang pertama di rumahnya Kuncen itu kan dibawa, dan itu tuh dipotong Bang di situ dan dilepas gitu, dilempar ke arah laut tapi jatuhnya ke bukit. Di saat itu kan saya nggak tahu, saya bengong, saya celinguk, tiba-tiba kok kayak ada yang ngeliatin dari atas, dari pohon beringin ini. Pas yang lihat, wah,
mata besar merah. Langsung saya diam, merinding, langsung saya pegang kuncinya kan. Kenapa? Itu di atas ada mata merah gede banget, teman. Wis, ojo wedi mah, sampean ojo wedi. Nek aku nang kene, tenang ae. Udah kelar. Nah di situ ada suara anak kecil lagi. Ayah, ayo pulang ayah, kayak gitu. Itu suara anak kecil. Kok suaranya sama? Oh ternyata ngambilnya dari sini. Dah itu sampai menjelang mau menjelang subuh itu tuh. Nah kita pulang sampai rumahnya Nyai. Nah si Nyai ini bilang ini sudah semuanya, di sini sudah final, tinggal satu langkah lagi. Ini harus dimaharkan 15 juta maharnya. Si Nyai ini nyediain ini mang, nyediain daun pisang. Jadi uang tuh dimasukin daun pisang, dilipat gitu tuh kayak tempe gitu tuh. Nah tuh dikasihkan. Dan itu posisinya bonekanya tadi ditaruh di atasnya perapian si dupa. Di atasnya, di sini uangnya, di sini bonekanya. Yang jelas mahar itu sudah salaman sih. Dan terakhir itu kamu jangan pulang dulu sampai malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon kamu baru pulang ke Bali. Jadi saya tuh sekitar di sana tuh 1 minggu. Tapi setiap malam memang jelas terdengar suara-suara anak kecil yang bermain. Terus Anto tuh sering ngigo lagi main anak kecil, kayak ayo sayang kamu mau apa, aduh lucu sekali, kayak gitu tiap hari seperti itu. Di malam Jumat itu kita pulang ke Banyuwangi. Itu kejadian aneh lagi. Mobilnya kita itu kayak bawa beban tuh berat sekali, berat banget tuh mobil. Diinjak gas kenceng tuh ya segitu larinya. Dan tuh jadi waktunya kan jadi lama, sehari lebih lah kita nyampe tuh. Sampai di rumahnya Kuncen, ya Yanto memberikan uang lagi. Dari situ kita nggak boleh nginep, padahal posisi kita tuh lagi capek banget. Disuguhin kopi pun tidak, minuman pun enggak, makanan pun enggak. Jadi udah ngasih uang itu kamu langsung pulang. Ya udah saya pulang gantian bawa mobil. Sampai di Ketapang, dah kita dapat ferinya. Nah di situ juga tuh keanehan lagi. Cuman satu kapal saya itu yang terterjang ombak besar sampai air itu masuk ke dalam. Cuman satu kita doang, yang lain biasa. Kita sampai goyang-goyang. Saya aja tuh sampai deket-deket ban penyelamat itu tuh, sampai deket situ karena sudah sampai takut. Terus digoyang, yang itu sampai didampingin sama kapal lain. Dan itu terus begitu. Yang harusnya cuma perjalanan nyebrang tuh cuma 40 menit 30 menit, itu sampai sejam setengah. Pas sudah nyampe pelabuhan Gilimanuk, mobil biasa lagi. Padahal pas waktu dari Banyuwangi, dari pantai itu ke Ketapang, mobil masih berat. Tapi setelah nyebrang, itu mobil enteng lagi sampai rumah tuh. Sampai rumah, itu Yanto bikin rumah buat si bonekanya ini. Bonekanya, nah kayunya itu minta dari Cendana. Sana kan ada Cendana Bali kan nggak terlalu susah carinya. Cendana, terus ada kacanya gitu. Nah depannya itu harus setiap hari itu harus disuguhkan jajanan anak, permen, biskuit, terus
susu kotak kayak gitu. Nah itu tiap hari. Semenjak boneka itu datang, itu sudah ada kelihatan tuh pesanan orderan tuh banyak, sampai dia itu kewalahan untuk memenuhi orderan dari restoran. Kan banyak restoran di sana tuh, dari telur, dari dagingnya itu. Nah, baru berjalan 3 bulan itu keluarganya sakit, dan bukan 1-2 orang, satu rumah. Karena kan kalau misalkan di Bali ini gini, satu keluarga tuh di dalam satu area. Jadi ini kakaknya, ini adiknya, terus ntar kalau anaknya ini nikah ada di sini. Jadi di satu kayak tanah wasiat lah, tanah keluarga, tanah leluhur. Nah di situ, dan cuma keluarganya dia itu bruk sakit, tiba-tiba drop. Saya terapi lagi, dan itu tuh sakitnya tuh seminggu lah. Setelah keluarganya sakit, itu Yanto bilang, ngomong sendiri, "Mas, aku udah bisa bayar lu hutangku." Wih, mantep toh. Tapi keluargamu kemarin sakit gimana? Udah nggak apa-apa, udah aman kok, nggak ada. Aku udah nelpon, kata dia. Aku udah nelpon si kuncenya. Emang nggak apa-apa bang, sakit dulu, kata dia gitu. Oh ya udah, aman. Kalau di Bali tuh, kalau mereka sudah waktu udah selesai pulang kerja nih, kan sering ngumpul. Tempatnya Yanto ini nih salah satu titik poin untuk ngumpul, pada minum arak, pada ngobrol gitu. Karena namanya orang bertamu kan pasti disuguhin minuman, makanan segala macam. Jarak di 1 tahun pertama itu temannya yang sering nongkrong di rumahnya itu meninggal. Itu katanya kena serangan jantung. Setelah itu orderan tuh makin banyak. Sekarang di saat itu tuh dia punya sampai ayam itu sampai nambah kandang tuh, sampai nyewa lahan lagi, kandangnya lagi tuh dia punya sampai 30 ribu ekor. Dan dia sempat menjadi yang terbesar di daerahnya. Proses meninggalnya seperti apa, Mas? Kayak orang wajar, Mang. Wajar aja, Iya wajar. Jadi nggak ada kelainan gitu. nggak ada, dia kayak orang sakit aja, kayak orang biasa. Saya juga pertama nggak biasa aja sakit, ya sering bolak-balik gitu tuh. Sering nanya obat ke saya juga. Kok saya sering sesak sekarang, saya baru jalan cuman 10 meter 20 meter kok kayak seperti udah jalan ratusan kilometer kayak gitu tuh, Mang. Nah pas sakit itu dia bilang, saya sudah setengah dari hutang saya sudah terbayar, tinggal sisanya. Terus saya tanya sama Yanto, "Tok, ini kan kamu setengahnya sudah kebayar. Coba kamu ngelis apa aja yang harus kamu ini. Kan kamu katanya malu sama keluarga. Tebuslah itu dulu kalau bisa." "Iya, ini aku udah cicil," kata dia. Dari situ sakit lagi keluarga, Mang. Sama, prosesnya itu sama sakitnya. Jarak berapa bulan? 6 bulan kalau nggak salah. Setelah dari tumbal pertama yang Beda-beda meninggal ya? ini. Beda. Jadi nggak tentu. Jadi tergantung dari si arwahnya ini menentukan. Kalau dapat calon dari tumbalnya, dia baru keluarganya kan sakit dulu. Kayak gitu. Setelah 6 bulan dan semua itu sama meninggalnya. Sakitnya apa itu? Jenis sakitnya Komplikasi, ada yang komplikasi kayak gitu. berat berarti ya? Iya, cuman kalau dilihat dari segi, kita lihat dari personalnya, orang itu sehat aja kok. Yang tiba-tiba jadi komplikasinya entah lambung, atau hipertensi. Terakhirnya angin duduk, kalau kita bilang itu gagal jantung. Kayak gitu. Dan itu yang kedua.
Di 2024 itu selangnya panjang, Bang. Selangnya panjang dari berarti 2000, teman pertama di 2019, 2020 masuk ke 2024. Dan itu terakhir. Nah, di situ Yanto itu cerita ke saya. Dan temannya itu meninggal juga, dan itu yang meninggal itu adalah orang-orang yang main ke rumahnya. Jadi bukan memang keluarga. Orang-orang yang main ke rumahnya itu. Aku mau cerita, ini aku dimimpiin sama teman-teman lu, kata dia. Kenapa? Mereka pada marah sama aku. Marahnya semua bilang, ini gara-gara kamu nih aku meninggal. Kamu yang bikin aku mati nih. Nih kamu nih, kamu mau kaya nih, kayak gitu. Waduh, bener kan toh? Pasti ada pesugihan tuh, pasti ada embel-embelnya. Mas, aku ini udah lunas semua. Udah lunas tuh. Pokoknya udah tidak punya hutang sama sekali. Saat itu dia tuh udah keberes semua. Dia akhirnya minta, gimana caranya saya mau lepas dari ini. Saya nggak mau teman-teman saya mati gara-gara saya gitu. Coba saya nelpon teman. Saya telepon. Ya, namanya Hamid. Saya biasa manggil dia Lur, sedulur gitu. Saya telepon. Assalamualaikum. Lur, gimana kabarnya? Wah, udah lama sih. Ya udahlah, udah kayak gitu. Ini minta tolong, bisa nggak mutus pesugihan? Waduh, pesugihan. Iya. Pesugihannya sih lewat boneka. Wah, bukan jenglot tadi. Bukan boneka ini mah. Akhirnya saya video call, saya kasih lihat bonekanya. Wah, itu sih Lur, memang bukan keluarga yang kena, tapi orang lain. Udah selesaiin aja, putusin. Ya wis, kamu bisa kesini nggak, Lur? Ya ayo, tapi ongkosin ya, gitu. Akhirnya ya udah, nanti aku konfirmasi lagi, aku cerita dulu ke teman juga nih yang ini. Ya udah, berangkatlah tuh Mak, akhirnya dia ke Bali. Semuanya diajak kumpul keluarganya tuh. Kalau mau diputus siap ya, balik lagi ke awal gitu tuh Mak. Siap ya. Ya udah saya siap, dah tuh Mak. Berarti saudara-saudaranya tahu ya? Akhirnya tahu. Itu sih dikumpulkan. Jadi pertama keluarganya dia, istrinya, anaknya itu. Tapi akhirnya semuanya tahu. Akhirnya dikumpulkan. Ya udah, siap kita semua. Teman saya melakukan ritual itu. Dia mengeluarkan sebilah keris. Dia bertarung di situlah, saya bilang tuh. Dia bertarung sampai pecahnya apa sih namanya, tembikar dari air itu, yang buat air. Nah itu pecah, udah mulai aneh, aura udah mulai nggak enak. Akhirnya saya bilang, sepertinya harus ada pemuka agama sini yang harus mendoakan juga. Akhirnya dipanggillah pemangku desa situ. Terus kita cerita, Pak Jero, ampura, ini tiang minta tolong. Ini kita mau membersihkan rumah karena ada yang ganggu ini. Dimintalah kita ke minta air di sana. Terus saya bilang, ini kita mau membakar sesuatu karena ini tidak baik bonekanya. Nah, akhirnya dibuatlah seperti acara ngaben kecil. Yang aneh juga, sebelum si boneka dibakar, si boneka itu hilang dari tempatnya. Seperti pas mau kita nyebut ngaben kecil ya. Sebelum ngaben kecil itu sempat hilang.
cepet hilang mang dari tempat itu, cariin pas mau dibakar tuh dicari nggak ada, dan ternyata ngumpet di kamarnya Yanto di bawah selimut, di bawah itu tuh. Setelah ketemu itu baru dibakar itu tuh di Aben. Nah saat dibakar itu malah makin mencekam tuh, makin serem. Keluarganya kesurupan semua, anak-anaknya. Ada yang tiba-tiba megang perut sakit, megang kaki, kakinya kaku, segala macam gangguan tuh. Di situ tuh, di hari pertama malam itu tuh, teman saya datang langsung kerja, wah langsung itu tuh. Nah sudah dibakar, teriak sampai teriakan kencang itu, ayah jahat, ayah jahat. Nah, itu dari suara anak kecil itu. Ya akhirnya diobatin yang tadi pada kena aura-aura yang tadi dari boneka itu, sudah diobatin semua. Kita nyangker, kalau kata orang Bali, nyangker kita taruh di pelinggi sebagai perlindungan. Kalau di sana tuh nyangker pakai dupa. Malamnya itu saya tidur, tiba-tiba badan gak bisa gerak. Pas saya melek mang, bas, makhluk yang saya lihat di yang seperti anak rambut panjang kuku itu lagi nginjak dada saya. Wah itu saya langsung baca istighfar apa segala macam. Dan itu posisi saya sadar ngeliat itu. Saya sadar itu akhirnya hilang itu tuh. Nah itu kejadian itu tuh, teror itu selama 41 hari. Teror itu. Jadi saya tinggal di bawah, dikasih tempat sama Yanto di bawah. Selama saya tinggal di situ, itu banyak kecelakaan terjadi di depan kontrakan saya. Kalau setiap orang saya tanya habis kecelakaan itu ada ngelihat kamar saya itu dililit oleh ular besar 2. Begitu. Jadi orang jadi hilang fokus. Terus ada orang seperti orang tinggi bertaring dan itu bawa kepala orang. Nah itu akhirnya bikin orang jatuh di situ. Yang ngelihat siluman apa, yang ngelihat tiba-tiba ngelihat anak kecil nyebrang. Jadi banyak motor emang pas tikungan gini. Kontrakan saya tuh jatuh gitu. Setelah 41 hari itu kan di sana tuh ada perhitungan, kan harusnya dilarung. Setelah di perhitungan itu dihitung sama pemangkunya, lepas dari 1 minggu setelah dibakar itu kita bawa ke pantai. Nah sepanjang jalan tuh sama tuh keadaan mobil yang kita kesana tuh, itu berat juga. Wah ini sama toh ya, kita pas pulang dari Pelabuhan Ratu, iya berat ya. Tapi ini lebih berat lagi, dan semua orang di dalam mobil itu sakit kepala. Akhirnya pas dilarung itu teriak lagi, ayah jahat. Habis itu ombak seperti nyambut, langsung bam, kayak mau narik langsung gitu tuh bang. Padahal kalau dilihat dari si pantainya itu bukan seperti pantai Kute yang pasir habis itu langsung ke bawah. Dia nih kalau pantai itu karang dulu, nah baru jauh itu. Tapi itu ombak sampai situ. Selesai di situ kita pulang. Disitulah sampai besok paginya itu sudah ada reaksi. Reaksinya ya telurnya banyak yang busuk, ayam banyak yang mati, terus beberapa kandang ayam tuh rusak mang, ambruk. Kalau ayam petelur tuh kan gampang stres, ya mati mang. Itu ada
3.000-an ayam mati dengan dengan satu malam. Kalau warung tiba-tiba sepi. Terus saya bilang ke Yanto, "Tok, inilah akibatnya kalau kamu kayak begini. Ya sekarang ini kamu sudah mulai dari nol lagi kan. Ya udah, saya ikhlas Mas. Yang penting saya nggak kehilangan teman-teman saya, apalagi keluarga saya." Dan itu Yanto sudah mulai lagi usahanya, sudah mulai membaik lagi sampai sekarang. Alhamdulillah udah mulai. Jadi setelah saya ngobrol sama si Hamid nih, ini tuh siapapun orangnya yang sudah makan lama di situ, itu udah dianggap keluarga. Udah dapat calon tumbalnya, ya keluarganya sakit dulu. Keluarga sakit, orang itu sakit Mang. Total berapa korban itu? Sudah 3 3 ya? 3 korban itu semua adalah teman sekolahnya dia. Ke Mas Sugi nggak ada nyasar? Nggak ada, kan saya yang nganterin, jadi ada perlindungan kayaknya sih. Oh nggak bisa ya kalau Nggak teman yang bisa. ngantar? Kalau pengantar itu sejauh saya yang alamin, si pengantar nggak akan jadi korban karena dia tahu ritualnya gimana. Jadi hartanya habisnya dalam semalam itu cepat sekali. Hartanya itu habis 3 hari selesai Mang. 3 hari. 3 hari. Usahanya 1 malam ayam itu ya? Ayam tuh langsung tiba-tiba kayak badai gitu, dan itu ambruk. Si kandang ayam tuh ambruk, telur habis semua. Dia nggak sakit itu? Pasti sakit dulu. Berapa lama? Sakitnya cuma semalam sih sakitnya. Nggak ada penderitaan berapa bulan gitu Enggak sampai dia normal kembali? nggak ada itu. Ya cuman yang diajar sama keluarganya itu. Kalau ke Mas Sugi ada serangan teror dari makhluk-makhluk? Terornya itu tadi pas Itu aja? saat mulanya itu saya diinjak itu. Nggak ada lagi selanjutnya hari-hari lain? Pokoknya setelah dilarung itu udah nggak ada lagi sih, aman-aman aja. Ya cuma saya bilang gitu ke Yanto, udah toh cukup, udah usaha aja yang benar. Iya. Tuhan punya jalan sendiri kok. Terpenting dia udah lunas juga ya utangnya. Iya udah lunas. Mas Sugi, ada pesan untuk penonton Malam Mencekam tentang bahaya pesugihan? Boleh dong bagi tipsnya. Jangan percaya dengan kata-kata pesugihan tanpa tumbal, nggak ada. Intinya gitu sih Mang, nggak ada, pasti ada aja. Entah nanti dari kitanya. Jadi pesugihan tuh banyak, ada yang sebenarnya pesugihan kan yang diambil adalah rezeki kita di yang masa depan. Nah nanti itu kita pasti bakal seret rezeki setelah kita selesai dari situ. Selesai dari pesugihan kita kan seret rezeki. Anak cucu kena juga? Anak cucu kena. Nah itu rezeki anak cucunya kita. Jadi sudahlah, pesugihan itu tidak baik. Mas Sugi sendiri masih mau kalau ada orang yang minta antar? Berat sih Mang, kalau saya mendingan enggak deh. Udah enggak ya? Iya udah cukup. Udah saya udah enggak lagi. Ya. 8 kali mengantarkan orang melakukan pesugihan. Iya. Yang paling serem yang mana? Ada berapa yang paling serem? Kalau serem sih banyak. Salah satunya tuh ada yang pesugihan numpak sewu, Oke. Lumajang. Bolehlah nanti setelah kita dengar komentar dari penonton, Boleh. nanti ceritanya kita angkat lagi ya. Boleh Siap Bang. ya berkisah ya? Siap. Mas Sugi hanya ingin membantu sahabatnya. Namun keputusasaan Yanto membawanya terlalu jauh. Boneka itu dirajah, diisi roh-roh yang terkait perjanjian gelap. Kesuksesan datang dengan cepat, namun kematian juga datang tanpa peringatan. Karena dilanda rasa bersalah, Mas Sugi membantu memusnahkan boneka itu. Dan setelah proses pembersihan yang panjang, Yanto akhirnya terbebas. Dan sejak saat itu, ia belajar bahwa hidup sederhana lebih berharga daripada kekayaan yang terkutuk. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh.
kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.